Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni UI. Kali ini, Kak Mahdi akan bahas soal penalaran matematika UTBK SNBT. Yuk kita mulai. Kita bahas soal yang pertama. Suatu lokomotif memiliki 4 pasang roda. 2 pasang roda yaitu pasangan roda 1 dan pasangan roda 2. Mempunyai radius sama yaitu R1 sama dengan R2. Radius pasangan roda 3 adalah R3 dan radius pasangan roda 4 adalah R4. Lokomotif bergerak ke arah kanan. Jika perbandingan antara R1 dan R3 adalah 9:7, maka titik A dan titik B akan bersama kembali hanya ketika, gitu ya. Jadi di sini titik A di sini pada gambar yaitu berada di bawah pasangan roda R1 ya. Dan titik B itu berada di bawah roda 3 ya. Oke. Di sini. Nah, berarti untuk kembali bersama ya, bersama kembali itu harus putarannya harus bisa dikatakan bulat ya. Jadi misalnya 1 kali putaran, 2 kali putaran gitu ya, nggak mungkin setengah-setengah gitu ya. Jadi di sini kita harus tahu dulu perbandingan banyak putarannya. Jadi di sini banyak putaran roda 1 dibandingkan dengan banyak putaran roda 3. Gitu ya. Oke. Itu banyak putaran itu rumusnya adalah jarak dibagi dengan keliling roda. Berarti 2pi R1 banding jarak per 2pi R3 ya. Jadi jarak dibagi dengan keliling roda adalah banyaknya putaran roda. Jadi bisa kita tuliskan sama dengan di sini. Karena yang tempuhnya jaraknya sama, ya pasti sama. Kenapa? Karena rodanya kan berada pada lokomotif yang sama. Jadi lokomotif menempuh jarak yang sama sudah pasti. Nggak mungkin jaraknya berbeda. Karena berada pada lokomotif yang sama. Ini sama ya. Jadi saya coret saja. Jadi 1:1 untuk jaraknya karena sama. Jadi perbandingannya adalah 1 per, di sini 2pi-nya juga bisa dicoret ya. Karena sama-sama konstantanya. Itu 1 per R1. Nah, di sini langsung kita isikan saja. R1-nya 9 ya. R3-nya 7. Jadi kita isikan di sini R1-nya 9 banding 1 per 7. Oke. Karena ini perbandingan pecahan, berarti ini semuanya kita kali dengan KPK-nya ya. Jadi sekali dengan KPK dari 9 dan 7 adalah 63. Gitu. Jadi perbandingannya adalah 1/9 kali 63 adalah 7. Banding 1/7 kali 63 adalah 9. Jadi artinya roda A dan roda B itu akan kembali itu ketika putaran roda 1-nya itu adalah 7 kali dan putaran roda 3-nya ya, putaran roda 3 itu adalah 9 kali gitu ya, atau nanti kelipatannya ya. Artinya nanti roda 1 bisa saja
14 kali gitu ya. Berarti yang 9 kali 2 berarti 18 kali dan kelipatannya gitu ya. Coba kita cek. Pilihan yang A. Di situ dikatakan roda 1 berputar sebanyak 9 kali atau kelipatannya. Padahal roda 1 itu harus 7 kali atau kelipatannya. Jadi pernyataan yang A, pilihan yang A salah. Sekarang pilihan yang B. Roda 3 berputar sebanyak 7 kali atau kelipatannya. Ini juga salah ya. Harusnya roda 3 berputar sebanyak 9 kali atau kelipatannya. Pilihan yang C. Roda 1 berputar sebanyak 21 kali atau kelipatannya. Nah, memang 21 kali bisa ya, tapi harusnya kalimatnya roda 1 berputar 7 kali atau kelipatannya, bukan dimulainya 21 kali, bukan. Tapi harus 7 kali dulu. Berarti ini kurang tepat. Yang D, roda 3 berputar sebanyak 63 kali atau kelipatannya. Memang 63 bisa ya, tapi kalimatnya harusnya roda 3 berputar sebanyak 9 kali atau kelipatannya. Jadi ini kurang tepat. Yang E, roda 1 berputar 7 kali. Ini cocok, roda 1 berputar 7 kali atau kelipatannya. Jadi ini benar. Jadi jawabannya adalah yang E. Kita bahas soal yang kedua. Gambar di samping adalah peta dari beberapa kecamatan di Kota Damai. Jarak kecamatan D ke C adalah 40 km. Terdapat jalan tol berbentuk seperempat lingkaran yang menghubungkan kecamatan E dan C, dan jalan tol lurus yang menghubungkan kecamatan D dan F, serta C dan H. Untuk mencapai satu kecamatan dan kecamatan lainnya dengan menggunakan kendaraan mobil, mobil harus melalui jalan seperti pada gambar. Andre mengendari mobil dari kecamatan G menuju kecamatan D. Terlebih dahulu, ya, dengan terlebih dahulu melewati kecamatan E dan kecamatan F. Jadi dari G nggak langsung ke D ya. Jadi dari G ke E dulu, kecamatan E, lalu kecamatan F, baru ke kecamatan D. Itu maksudnya ya. Jika laju rata-rata mobil Andre adalah 50 km per jam di jalan biasa dan 30 akar 5 km per jam di jalan tol, waktu tersingkat yang diperlukan Andre adalah berapa menit gitu. Oke. Sekarang kita lihat petanya di sini ya, pada gambar di samping tuh. Itu jarak dari D ke C kan 40 km. Jadi dari sini, dari D ke C, itu adalah 40 km. Gitu ya. Oke. Berarti di sini, satu kotak ini, ya, ini kan sama ya, jarak ininya. Maka jarak ini adalah tinggal dibagi 4, yaitu 10 km satu kotak ini. Ya, sisi satu kotaknya yang kecil 10 km. Jadi coba kita lihat dari G ke E. Ya, jadi dari G ke E ini karena melewati garis-garis, kalau melewati kalau menggunakan mobil kan. Jadi tinggal kita hitung aja nih. 1 gitu ya. 2, 3, dia ke F, berarti ke sini. Ya. 4, 5, 6. Lalu dari F ke D itu baru melewati yang namanya jalan tol di sini. Gitu ya. Jadi kita hitung aja yang tadi merahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 dikali 10 km. Itu untuk jarak dari D ke F nih. Jarak D ke F ditambah jarak ya jalan tol F ke D. Gitu ya. Jadi tambah. Nah, jarak jalan tol di situ garis lurus berarti
kita perlu menggunakan teorema Pitagorasnya di sini, ya. Jadi kalau ini F, ini D. Oke, lihat gambarnya di sini. Oke, jadi di sini kan satu kotak yaitu 10 km. Lalu D ke bawah sini karena dua kotak adalah 20 km. Jadi kita perlu menghitung dari F ke D, ya, jalan tolnya di sini. Berarti jarak dari, ya, tolnya ya di sini, jarak jalan tol itu berarti akar dari 10 kuadrat ditambah 20 kuadrat. Oke, sama dengan akar dari, di sini 100 ditambah 20 kuadrat adalah 400. Gitu ya. Ini geser sedikit ya ke atas biar muat sedikit. Oke. Sekarang kita hitung, ini kan sama aja akar dari 500 karena 100 tambah 400 500. Sederhanakan, 500 itu adalah 100 kali 5 ya, 100 dikali 5. Berarti sama saja 10 akar 5 kilometer. Jadi sini 10 akar 5 kilometer. Oke, jadi 6 dikali 10 itu 60 ditambah 10 akar 5 kilometer. Ini baru jaraknya. Gitu ya, jaraknya. Yang ditanya adalah waktu tersingkatnya. Gitu ya, waktunya. Nah, berarti karena ada yang melewati jalan biasa dan lewat jalan tol. Jadi ini kita tidak jumlahkan ya. Ini hapus saja dulu. Jadi kita langsung nyari waktunya. Gitu. Jadi waktunya, ini yang jalan biasa, D ke F, dibagi saja dengan kecepatannya yaitu 50 km per jam. Jadi langsung kita bagi 50 km per jam per, di sini kita bagi dengan 30 akar 5 km per jam. Gitu ya. Oke. Berarti kita bisa lihat di sini untuk waktunya. Ini kita bisa coret 0 ke 0 sini. Berarti 6 bagi 5 yaitu 1,2 jam ditambah, ini akar 5-nya bisa kita coret. Berarti di sini 0-nya juga bisa kita coret. 1/3 jam. Oke. Jadi di sini 1,2 itu kalau lebih gampang kita bikin pecahan saja ya, supaya mudah menghitungnya. Jadi ini 6/5 jam kita jadikan menit ya. Berarti ini sama aja 1/5 jam. Kalau 1/3 jam berarti 1/3 dikali 60 menit. Di sini 1/5 jam itu artinya 1 jam ditambah 1/5 jam. Nah, 1/5 juga dikalikan 60 menit. Ditambah ini tadi 1/3 kali 60 menit bisa kita coret. 60 bagi 3 20. Berarti di sini ditambah 20 menit. Jadi 1 jam 60-nya juga bisa dicoret dengan 5 yaitu 12. Berarti 12 menit tambah 20 menit adalah 32 menit. Jadi 1 jam 32 menit. Nah, karena yang ditanya dalam menit di sini, dalam menit, berarti yang 1 jam itu kan sama aja 60 menit. Berarti 60 ditambah 32. Yaitu jawabannya
92 menit. Itu jawabannya. Ini saya batasin aja biar jelas. Jadi jawabannya adalah 92 menit. Bagaimana Sobat Bima? Sudah mulai paham kan? Kira-kira bahas soal apa lagi ya? Boleh banget nih komen di bawah. Jangan lupa like and share ke teman kalian. Bimbingan alumni UI, yakin bisa, pasti bisa.